menjadi milik dia. Tapi kita tidak ada prenup ya. Jadi aku maunya semua ada di tangan dia yang mengatur, dia mengelola, dan saya tutup mata. Gitu. Kalau nanti suatu hari nanti harta saya diambil atau saya dirugikan, saya Tiga bawain dulu ya. Ada. Ini Bang Denny tuh punya, biasanya kan setiap keluarga tuh punya aturan-aturannya sendiri. Iya. Kalau Abang sendiri mungkin kayak gimana sih ngebikin keluarga ini? Jadi aku tuh sama dia tuh udah bersepakat dari awal kita nikah nih, gue buka dikit. Pertama, aku meminta, mengorder semua harta saya menjadi milik dia. Tapi kita tidak ada prenup ya. Jadi aku maunya semua ada di tangan dia yang mengatur, dia mengelola, dan saya tutup mata. Gitu. Kalau nanti suatu hari nanti harta saya diambil atau saya dirugikan, saya udah ngomong sama dia, lakukan itu karena kamu istri. Karena istri kan. Tapi saya tidak akan mempermasalahkan itu, anggap aja itu kerugian saya dan kebodohan saya. Terus kemudian saya pengen keluarga ini punya prinsip. Prinsip pertama adalah kejujuran. Harus jujur. Karena kalau tidak jujur, maka keluarga itu akan tidak seperti keluarga. Karena isinya cuma basa-basi keluarga. Terus kemudian komunikasi. Kita harus bisa kompromi nih untuk sama-sama tidak sepakat akan suatu hal, tapi kita harus bisa jalani gitu. Terus kemudian komunikasi ini juga penting banget kalau ada keributan. Kalau ada masalah besar harus dikecilin. Kalau ada masalah kecil anggap aja nggak ada. Jadi jangan membesar-besarkan segala sesuatu karena kita jalannya bakalan jauh. Terus yang kemudian adalah saling menegur. Kalau misalnya kita ada salah, masing-masing harus tahu diri. Jangan ngerasa selalu benar. Jadi dua-dua kalau boleh ngalah. Dan masih ada value-value lain sih yang aku. Tapi itu nomor 3 hal ini penting sih buat aku, dan itu kita bisa jalanin sih. Hampir dibilang nggak pernah berantem gitu jadinya. Bahkan kita berusaha berkelahi ya. Saya berusaha mencari masalah dengan istri saya. Berakhir di kamar mandi aja. Bang, untuk momongan sendiri, Bang Lensu, untuk momongan sendiri seperti apa? Nah, Ada target kah? momongan sebenarnya kita tidak menargetkan, tapi kita berusaha. Jadi dari awal tuh kita berusaha dengan juga kita melakukan hubungan suami istri, sampai juga kita cek ke dokter ya pasti. Dan semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Tinggal masalah dari Tuhan aja ngasihnya. Dan kita ikutin waktu itu karena aku pribadi pengennya sih sebenarnya ikut waktu yang Tuhan kasih, karena menurut aku itu jauh lebih baik sih ya. Kalau terburu-buru takutnya nanti nggak siap. Kalau memang kelamaan dan itu memang waktunya tepat, ya itu berkatnya mungkin di situ kan. Jadi kita nggak ada terbebani nih sama punya momongan harus cepat, atau omongan orang yang menanyakan hal kayak gitu, enggak sih. Di waktunya yang tepat aja, Tuhan kan yang lebih tahu. Honeymoon mungkin? Nah kemarin honeymoon banget sama Erigo. Karena Erigo mau ngajak istri aku, karena sebenarnya istriku tuh ikut permintaan dari Erigo gitu. Jadi aku senang banget bisa ngajak istri jalan-jalan, dan dia juga banyak ngabisin waktu sama aku. Dan aku di situ ngerasa bahwa ternyata menikah tuh menyenangkan, dan jalan-jalan sama istri tuh seru gitu. Bang selalu bikin konten yang menyenangkan sama istri, mungkin konsepnya gimana sih? Apakah itu salah satu cara untuk menyalurkan keisengan sama istri? Iya Kejailan? Iya, jadi konten-konten gue sama istri tuh ide istri gue tau. Iya, gue didudukin lah, kaki gue jadi kaki dia lah. Aduh, tapi ya di situ tuh fun ya. Nikah tuh ternyata bisa fun sih. Kalau cocok ya, kalau nggak cocok, lu nggak usah nikah. Ya bahaya. Tapi kan istri katanya dari awal juga nggak kenal sama Bang Denny kan? Iya, awalnya nggak kenal, tapi kan ya gitu. Lama-lama akhirnya makin ngerti satu sama lain sifatnya kayak gimana. Mas, kebiasaan buruk yang dulu sekarang udah hilang ketika udah berumah tangga, mungkin dianggap orang dulu buruk atau kurang baik. Emosional banyak menghilang. Jadi aku dulu kan orangnya emosional ya, apa-apa tuh bawanya ngegas mulu. Dan memang aku berangkat dari background itu. Jadi gue nggak ada nih hukum basa-basi. Lo jual gue beli. Tapi setelah gue menikah, emosi gue lebih terkendali sih. Mungkin istri gue tuh menghadirkan positive vibes kan. Jadi guanya juga jadi ke bawah sih. Pak Denny, ini kan rumah tangga lo kan belum 100%
kejalin nih cintanya nih. Nah, ada hal terkonyol apa sih dari sang istri yang lu selalu pengen selalu umbar-umbar di story lu gitu? Istri gue tuh kan cadel ya, Nah, tapi dia pede aja. Terus kemudian dia tuh orangnya susah dijatuhin mentalnya. Dan dia anaknya tuh emang kalau dibilang pede, kepedean enggak juga. Dan dia tuh punya dua sisi. Dia punya sisi sebagai seorang pekerja corporate yang tegas, dan lu jangan macem-macem. Dia punya sisi kanak-kanakan yang kayak orang masih kecil. Jadi menyenangkan aja ketika akhirnya gue ketemu dua sisi ini gitu. Tapi gue jarang sih ketemu yang sisi ini ya, karena gue gak akan jadi kantornya dia ya Pak ya. Dan gue gak mau juga ya. Cepet banget, tegas orangnya. Gue seringnya ketemu sisi yang playful. Jadi kita di rumah tuh lebih playful aja. Playful, main, have fun, komunikasi, menyenangkan sih. Bang, ada rencana ngajak istri untuk terjun ke dunia entertain juga nggak sih? Main film atau Istri gue dulu waktu kecil main film. Dia tuh ada di beberapa film waktu masih umur 10 tahun. Tapi dia memang nggak tertarik dunia entertain. Jadi kalau dia sendiri pribadi nggak tertarik jadi influencer, dia nggak tertarik jadi selebgram, jadi artis. Dia nggak ke situ. Dia lebih ke, dia suka di corporate. Itu bidang dia, itu passion dia, dan akademis. Dia mungkin mau ngambil S3 kan. Bang, kemarin di Amerika ada momen spesial nggak pas berdua sama istri gitu? Apa gitu? Banyak momen spesial, joget-joget di Times Square. Orang bego sembari nungguin talent yang lain, itu kan masih nunggu. Ngapain ya gitu ya, joget TikTok gitu kan. Joget TikTok. Tapi kita jogetnya ada polisi, maksudnya kita izin. Soalnya itu kan jalan raya. Jadi kita jogetnya pas lampu merah. Bang, yang akhirnya disuruh tidur di kamar mandi itu bener? Itu gimana ceritanya? Enggak sih, itu sebenarnya dia cuma marah aja, kesel gitu. Tapi kan nggak tidur juga, cuma sama gue gimmick-gimmickin aja. Kesannya gue tidur di kamar mandi, soalnya follower gue tuh emang kampret. Senang kali kalau aku tersiksa. Mas Denny, berbicara soal konten, karena kan sekarang lebih kepada seorang YouTuber nih, konten kreator. Asik. Apa sih yang isu lu kan sering juga viral dipakai di media-media. Apa sih tujuan lu untuk konten itu? Oh, tujuan gue menghibur diri sendiri. Iya, gue bikin konten tuh untuk menghibur diri sendiri, dan gue bagi. Ya lucunya orang terhibur juga gitu, karena kan sekarang lagi covid, lagi pandemi, lagi serba susah, mau ngapain lagi gitu loh sekarang ini kita. Jadi kalau bisa menghibur diri sendiri itu hal yang bagus yang harus kita lakukan.